Introduction. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan waktu yang lebih dari 1 tahun, seperti saham, surat utang, atau obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat yang berharga. Pasar modal bukan hanya sekedar pasar yang terdapat transaksi jual beli. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Yang pertama, fungsi ekonomi. Pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memiliki keperluan dana atau issuer. Yang kedua yaitu fungsi keuangan. Pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Selanjutnya yaitu pasar uang dan pasar modal. Seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi dan bisnis, alternatif sumber pembiayaan dan alternatif investasi juga semakin bervariasi. Salah satunya adalah pasar uang atau money market. Pelaku utama, pasar uang adalah bank dan lembaga-lembaga keuangan lain yang menyalurkan dana pihak ketiga kepada yang memerlukannya sebagai tempat untuk menaruh kelebihan uang. Bank menawarkan berbagai skema simpanan, baik simpanan jangka pendek maupun simpanan jangka panjang. Pinjaman pada dasarnya bermanfaat baik bagi perusahaan maupun individu sebagai sumber penambahan modal. Peran bank sebagai sumber pembiayaan diramaikan oleh institusi keuangan lain seperti perusahaan asuransi, perusahaan leasing, maupun modal ventura atau venture capital. Dalam skema pembiayaan leasing, dua pihak mengikat kontrak kerjasama adalah perusahaan penggunaan aset atau lease dan perusahaan leasing yang memiliki aset tersebut atau leaser. Yang selanjutnya yaitu ada pasar uang dan pasar modal. Yang pertama itu adalah bank run. Keadaan di mana suatu kepercayaan terhadap sebuah bank berkurang, maka para pemilik dana akan menarik uang simpanannya bersama-sama yang mengakibatkan bank kolaps. Keadaan perekonomian negara akan sangat berbahaya apabila bank run diikuti oleh bank-bank lainnya sehingga menyebabkan bank panik. Yang kedua yaitu adalah bank panik. Bank panik menggambarkan suatu keadaan bank run yang dialami oleh banyak bank di sebuah negara karena pemilik dana tidak percaya akan keamanan uang yang mereka simpan di bank negara itu. Bank panik akan diikuti oleh resesi ekonomi yang berkepanjangan. Sebagai contoh, sejarah mencatat bahwa depresi hebat yang dialami oleh Amerika Serikat di awal abad ke-20 dimulainya dari muncul kepanikan luar biasa di dunia perbankan bulan Oktober 1930 atau setahun setelah runtuhnya pasar modal. Berlanjut dengan multiple bank run sampai tahun 1933. Pasar modal juga tempat pertemuan antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana dengan mekanisme yang berbeda dengan di pasar uang. Di pasar modal, pihak yang memerlukan dana akan menerbitkan surat berharga atau sekuritas, sedangkan pihak yang kelebihan dana akan menginvestasikan uangnya dengan membeli surat berharga tersebut. Perbankan hanya terbatas pada menyediakan dana pinjaman, sedangkan pasar modal diterbitkan surat berharga atau dana ekuitas maupun surat berharga hutang atau obligasi. Pasar modal dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pasar primer atau perdana dan pasar sekunder. Pasar primer, perusahaan menerbitkan surat berharga atau saham dan obligasi untuk pertama kalinya melalui mekanisme tertentu dengan melibatkan institusi yang bertindak sebagai penjamin emisi. Pasar sekunder, tempat terjadinya transaksi jual beli para surat berharga antara investor. Market crash, keadaan di mana harga-harga sekuritas di pasar modal turun dengan sangat cepat dan sangat signifikan. Pada saat ini, investor mengalami kerugian yang besar sehingga mereka mengalami kepanikan yang luar biasa. Fenomena ini dapat diatasi dengan cara melakukan listing di dua pasar modal sekaligus dengan tujuan agar saham dapat diperdagangkan lebih lama dan agar likuiditas saham mengalami peningkatan. Analisis fundamental. Dalam analisis fundamental, dilakukan pengkajian yang mendalam dalam 3 tingkat: ekonomi, industri, dan perusahaan atau emiten. 1. Analisis ekonomi.
dilakukan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang masa lalu dan sekarang yang akan menentukan kondisi bisnis. 2. Analisis industri dilakukan untuk mengetahui peluang bisnis di sektor tempat emiten beroperasi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan emiten seperti yang ditunjukkan oleh laporan keuangannya. Analisis teknikal pada dasarnya menitik beratkan perhatiannya pada data historis yang menunjukkan pergerakan harga saham dan kecenderungan arah pergerakan tersebut. Teori Dow. Teori ini sebenarnya berawal dari serangkaian hasil pengamatan, ulasan, dan analisis mendalam yang dilakukan oleh Carly H. Dow. Teori Dow mengatakan bahwa pasar mempunyai 3 jenis pergerakan harga. 1. Pergerakan harga jangka pendek yang terjadi dalam satuan jam atau hari. 2. Pergerakan harga jangka menengah yang tampak konsisten dalam jangka waktu mingguan atau belasan hari, dan akhirnya membentuk. 3. Pergerakan harga jangka panjang yang menunjukkan kecenderungan pergerakan menuju ke suatu arah tertentu. Elliott Wave Theory. Teori ini beranggapan bahwa psikologi investor akan menggerakkan harga saham dan akhirnya membentuk sebuah tren. 1. Untuk uptrend market, atau ketika harga pasar menunjukkan kecenderungan naik atau pasar berada dalam keadaan bullish. Gerakan pertama, ketiga, dan kelima. Ketiganya disebut sebagai motive waves, menunjukkan ke arah atas, sedangkan gerakan kedua dan keempat disebut sebagai corrective waves, mengarah ke bawah. 2. Untuk downtrend market, ketika harga pasar menunjukkan kecenderungan turun atau pasar sedang mengalami masa bearish, gerakan pertama, ketiga, dan kelima mengarah ke bawah, sedangkan gerakan kedua dan keempat mengarah ke atas. Peran pasar modal. Pada hakikatnya, investor dikelompokkan menjadi dua, yaitu investor perorangan dan investor lembaga atau institusi. Investor menanamkan uangnya pada sekuritas dengan bermotifkan dividen atau bunga maupun capital gain. Pasar modal dapat digunakan sebagai tempat menyimpan dana sementara dan dapat dijualkan sewaktu-waktu. Aset ini disebut marketable securities, dibandingkan dengan investasi di sektor real seperti tanah, properti, atau aset real lainnya. Investasi di pasar modal relatif lebih liquid, tegasnya dibandingkan dengan menjual tanah, bangunan, atau properti lainnya. Menjual sekuritas membutuhkan waktu yang jauh lebih singkat. Jumlah dana yang diserap oleh pasar real dapat dikatakan terbatas. Sementara itu, dana yang diserap oleh pasar modal jauh lebih besar, bahkan dapat dikatakan terbatas. Sebagian investor sangat aktif mencari informasi yang relevan, kemudian menggunakannya untuk memprediksi perubahan harga sekuritas. Mereka menggunakan berbagai metode teknikal maupun fundamental untuk mendapatkan prediksi yang seakurat mungkin. Investor jenis ini sering disebut sebagai investor aktif atau investor canggih. Sebagian investor yang lain tidak demikian. Mereka enggan atau tidak mampu untuk mencari dan menganalisis informasi yang relevan. Mereka cenderung untuk menunggu atau meniru begitu saja tindakan yang dilakukan oleh investor lain. Kelompok ini sering disebut sebagai investor naif. Perilaku harga di pasar modal. Yang pertama ada bullish. Pada umumnya, bullish menggambarkan kondisi investasi yang nyaman dan menyenangkan. Para investor mempunyai kepercayaan diri yang tinggi akan masa depan perekonomian dan bisnis sehingga membuat mereka menjadi lebih bergairah. Perdagangan menjadi lebih aktif, keuntungan relatif mudah didapat. Julukan bullish menggambarkan adanya kesempatan yang besar di pasar modal pada suatu kurun waktu tertentu, sehingga menarik perhatian serta mengundang investor potensial di pasar lain untuk datang dan menanamkan uangnya. Meskipun demikian, para ahli masih terus melakukan penelitian sebab akibat untuk menjawab perekonomian yang baik di suatu negara mengakibatkan pasar modal negara itu bullish atau kondisi bullish di pasar modal membuat perekonomian makro menjadi bergairah. Yang kedua ada bearish. Periode bearish merupakan sebuah periode di mana harga secara konsisten dan signifikan mengalami penurunan. Seperti halnya periode bullish,
Periode bearish ini bisa terjadi dalam waktu yang relatif lama. Para analisis ekonomi sering mengatakan bahwa kondisi bearish ini berkaitan dengan kondisi perekonomian yang tidak begitu baik atau kondisi bisnis yang kurang kondusif. Kondisi bearish menggambarkan pesimisme ekspektasi pelaku pasar atas masa depan investasi mereka. Indonesia juga pernah mengalami periode bearish yang cukup lama. Salah satunya yang terjadi antara Januari 2008 sampai Januari 2009, ketika indeks harga saham gabungan mencatat penurunan sekitar 50% dari 2.731 menjadi 1.315 dalam waktu hanya setahun. Pada periode ini tidak hanya harga yang terkoreksi, tetapi juga volume perdagangan. Anomali pasar. Anomali diartikan sebagai an exception to a rule or model. Artinya, aturan-aturan, pedoman, atau model yang sudah dibangun tidak mampu untuk menjelaskan fenomena tersebut. Bukan karena pedoman atau model yang kurang sahih untuk diterapkan, tetapi karena jawaban tunggal atas pertanyaan yang muncul berkaitan dengan fenomena tersebut tidak dapat ditemukan. Bila dikaitkan dengan efisiensi pasar, anomali pasar ditunjukkan oleh pola pergerakan harga pasar yang lebih banyak memberikan peluang untuk munculnya hasil tak normal atau abnormal return, yang secara tidak langsung menunjukkan adanya peluang untuk mengalahkan pasar. Dengan kata lain, keberadaan anomali pasar menunjukkan ketidakefisienan pasar dan setidak-tidaknya dapat disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor struktural. Umpamanya, persaingan yang tidak fair sehingga mempengaruhi kelancaran arus informasi maupun kurangnya transparansi pasar, sehingga akses pada informasi mendatangkan biaya. Faktor behavioral menyangkut perilaku manusia dalam memahami dan memberikan respons terhadap informasi. Selanjutnya adalah Earnings Announcement Effect atau sering pula disebut Post Earnings Announcement Drift atau PEAD, merupakan salah satu bentuk anomali pasar yang banyak terjadi. Dalam hal ini ditemukan kecenderungan hasil abnormal secara kumulatif bergerak ke arah tertentu sesuai dengan pengumuman laba, naik atau turun, untuk beberapa minggu bahkan bulan. Bentuk lain anomali pasar yang banyak ditemukan adalah pengaruh Januari atau January Effect. Anomali pasar ini berupa kenaikan harga yang mencolok di bulan Januari, sehingga berbeda dengan harga di bulan-bulan lainnya. Size effect atau dikenal juga dengan sebutan small cap effect adalah bentuk lain anomali pasar, di mana saham-saham perusahaan kecil atau diisyaratkan oleh market capitalization yang kecil, mengungguli kinerja saham yang diterbitkan perusahaan-perusahaan besar. Meskipun dikatakan anomali, fenomena ini sebenarnya berkaitan dengan ekspektasi orang tentang tingkat pertumbuhan. Beberapa peristiwa kejatuhan pasar modal. Yang pertama adalah Black Thursday 1986. Menurut berbagai sumber, peristiwa ini dimulai dari pembicaraan yang justru terjadi di Eropa, di kalangan pengamat dan pelaku pasar modal tentang kenaikan tingkat inflasi yang cukup signifikan di Amerika Serikat pada hari Kamis 11 September 1986. Topik pembicaraan ini semakin hangat sehingga mampu mengakibatkan harga futures contracts atas obligasi pemerintah Amerika Serikat yang disebut T-bond futures mulai mengalami penurunan. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa tiba-tiba kepercayaan para investor terhadap kemampuan pemerintah Amerika Serikat menurun tajam. Rangkaian kejadian selanjutnya mudah ditebak, umpamanya karena harga saham sebagai aset dasar mengalami kejatuhan, maka tanpa dapat ditahan lagi, harga-harga sekuritas pun mengalami kejatuhan hanya dalam waktu yang demikian singkat. Yang kedua adalah peristiwa Black Monday 1987. Hal yang lebih tidak masuk akal terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 1987. Pada hari itu, harga-harga saham di NYSE mengalami penurunan yang sangat tajam dalam waktu yang hampir bersamaan, akibat kepanikan hebat yang mendadak dan sulit diterangkan dengan akal sehat. Dalam sehari, indeks Dow Jones Industrial mengalami kejatuhan luar biasa, sebesar 22,6%. Kejadian itu tidak berhenti di Amerika saja. Akibat efek penularan sesama bursa, beberapa bursa lain di dunia juga mengalami hal yang sama. Penjualan saham besar-besaran yang terjadi di bursa New York tak lama kemudian juga terjadi di bursa-bursa utama seperti London dan Tokyo, lalu menjalar ke bursa-bursa lainnya. Krisis keuangan Asia 1997. Sampai tahun 1997, Asia mendapatkan pengakuan investor dari berbagai penjuru dunia sebagai kawasan yang paling dinamis dan menarik untuk didatangi. Bahkan awal tahun 1990-an dikatakan sebagai tahun Asia. Pertumbuhan ekonomi kawasan ini dapat dikatakan tertinggi di dunia, dengan tingkat pertumbuhan yang hampir merata, terutama di Asia Tenggara. Namun pada bulan Juli 1997, mulailah terjadi rangkaian peristiwa yang
menjadi awal sebuah periode krisis yang berkepanjangan. Menurut pengamatan, krisis dimulai ketika mata uang Thailand Baht mengalami kejatuhan akibat pemerintah terpaksa mengubah dari sistem fixed rate menjadi floating rate karena kekurangan cadangan devisa untuk menunjang sistem itu. Thailand mulai mengalami krisis dan proses penyebaran mulai terjadi. Kedekatan hubungan ekonomi antar negara tetangga mengakibatkan munculnya efek penularan. Dalam waktu singkat, semua negara Asia Tenggara dan Jepang terkena imbasnya. Nilai tukar mata uang domestik masing-masing negara mengalami penurunan drastis. Krisis 2008. Krisis ekonomi dunia tahun 2008 dimulai ketika kolapsnya pasar kredit Amerika Serikat sebagai akibat kecerobohan yang dilakukan dalam pemberian kredit di bidang perumahan. Kalangan perbankan di Amerika Serikat telah memberikan subprime mortgage berisiko tinggi karena kredit kepemilikan rumah terlalu mudah diberikan kepada pihak-pihak yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Artinya, perbankan ketika itu pihak perbankan boleh dikatakan agak terlena dengan tingginya harga properti. Arcade and Diff 2010 mengatakan bahwa penyebabnya adalah kombinasi antara aspek fundamental dan psikologi. Menurut mereka, di sisi fundamental kegagalan, dan Lehman Brothers mengatakan penurunan kepercayaan di kalangan lembaga keuangan yang akhirnya mengakibatkan credit crunch, situasi di mana ketidaksediaan kredit berkurang secara signifikan, di antaranya karena pengetatan persyaratan oleh bank. Hal ini akan berpengaruh buruk terhadap dunia bisnis. Gelembung dot-com. Peristiwa-peristiwa kejatuhan harga yang diuraikan di atas pada umumnya terjadi pada semua atau sebagian besar sekuritas yang ada di pasar. Namun peristiwa yang agak berbeda pernah terjadi di pasar Amerika. Ketika itu crash tidak terjadi pada semua sekuritas, melainkan hanya terjadi pada sektor tertentu. Penelitian tentang gelembung harga yang dipandang sebagai pembuka jalan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dilakukan oleh Smith, Sachs-Hanneke, dan Williams di tahun 1948. Pada dasarnya mereka menemukan bahwa struktur pasar dapat mengakibatkan gelembung apabila para pelaku pasar tidak berpengalaman. Dalam penelitian mereka tampak bahwa harga pasar secara perlahan akan mendekati harga fundamental, manakala individu yang sama berulang kali menghadapi keadaan yang sama. Dengan kata lain, ketika para pelaku pasar, investor atau pedagang sekuritas semakin berpengalaman, peluang untuk terjadinya gelembung semakin berkurang.